Halo Kak Halo. Denny, halo. Hai, hai. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Denny nih. Kita Yuk, sambil ngobrol santai ya Kak Denny ya. siap. Jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bersama Kak Denny akan ngobrol-ngobrol santai. Nah kebetulan Kak Denny ini nanti akan mengisi acara di tanggal 25 di Festival Laundry. Jadi kita pengen tahu nih spill-spill lah ya. Jadi biar teman-teman nanti tahu nih kira-kira Kode ini mau bahas apa sih gitu ya. Kan kita pengusaha laundry sering gitu ya belajar naikin omset gitu ya Kode ini ya. Nah Kode ini kalau aku lihat kayaknya keren banget, semakin melesat gitu ya. Kalau Amin. boleh tahu, aku mau tahu nih kesibukannya Kode ini sekarang apa? Ini di belakangnya ada bacaannya kayak gini tuh apa tuh Kode ini? Iya, iya. So, belakangan ini lagi fokus ke Primbus ya. Teman-teman di sini mestinya udah pada tahu nih kalau yang follower saya udah kira-kira setahunan terakhir deh. Itu fokusnya di Primbus. Jadi ngebantuin orang untuk memprogram pikiran bawah sadarnya menggunakan audio afirmasi. Jadi bikin Oke. audio afirmasi namanya Primbus gitu. Boleh nggak spill apa itu Kode ini? Brand boost. Iya, Menarik jadi gitu ya, soalnya kayak gini gitu Kode ini. Kayak ini kayak gini-gini gelombang otak. Gelombang otak. Well, jadi pikiran kita sebenarnya kalau kita teman-teman tahu tentang otak ya, otak itu ada otak sadar di mana kita berpikir secara analitis. Kemudian kita juga memiliki namanya otak bawah sadar yang mengendalikan semua fungsi tubuh. Kita kan tidak secara sadar mengendalikan detak jantung kita, itu kan enggak. Kalau kita secara sadar ngurusin detak jantung, wah besok udah mati karena lupa mikirnya. Iya benar. Iya kan? Itu otomatis jalan semuanya. Nah, itu yang mengendalikan adalah otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Nah, emosi kita, kemudian yang lain-lain itu juga letaknya di situ. Mood kita, feeling kita itu letaknya di situ. Sehingga um, bayangin aja, otak sadar itu ada 12% dan otak bawah sadar kita itu ada 88%. Kira-kira size-nya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat sekarang, banyak orang misalnya kita ngomong pebisnis lah di sini karena asosiasi laundry gitu ya, banyak sekali pebisnis. Banyak orang yang melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan feeling. Iya betul. Mood. Aku nggak mood nih, aku takut nih, aku nggak srek nih. Itu semua bukan logika, itu semua feeling. Feeling ya kok. Jadi nggak boleh ya kok. Feeling. Bukan nggak boleh, kalau feelingnya banyak membantunya ya nggak apa-apa. Tapi kalau feelingnya banyak menghambatnya, ini kan problem. Oke. Kadang-kadang insting juga ya kok. Bisa nggak boleh? Sama aja sih sebenarnya, Sama ya. kira-kira iya. Tapi kan gini dong, tahu hari ini mau kerja misalnya ada tugas banyak, tapi kok lagi mager ya? Yang diikutin kan magernya ya, kerjanya ntar aja. Mager dulu, nyalon dulu, spa Apalagi itu dulu. kok sekarang TikTok terus scroll gitu kok. Nah iya, Kalau kayak gitu makanya gimana? makanya itu semua program di bawah sadar. Nah Oke. sebenarnya kalau bawah sadar itu sudah oke, sudah nurut begitu, itu sebenarnya nggak banyak effort. Contoh begini, paling gampang gambarannya begini. Um, Statement saya akan menyebutkan bahwa sebenarnya sebuah effort adalah usaha otak sadar meyakinkan bawah sadar. Contohnya, kita effort mau diet deh. Ya benar. Effort ya, maksudnya adalah ada snack, enggak deh, aku lagi diet. Gitu kan, ada ice cream, enggak deh, aku lagi diet. Tapi effort banget kayaknya mengendalikan semuanya gitu. Ya kadang-kadang jebol dikit. Nah itu namanya effort. Otak sadar mengendalikan bawah sadar. Karena otak sadarnya itu paham bahwa, oh udah kelebihan berat badan, kolesterol udah naik, diabetes di ambang batas. Itu otak sadar tahu semuanya dan memutuskan untuk diet. Tetapi bawah sadarnya masih ngelawan, makanya effort banget. Nah tetapi ketika bawah sadarnya sudah yakin. Tadi kan meyakinkan nih ke bawah nih. Kalau bawah sadarnya sudah yakin, namanya habit. Kalau sudah jadi habit, nggak perlu effort. Ditawarin es krim kan? Kebiasaan gitu. Jadi kalau udah kebiasaan nggak perlu effort lagi. Kita udah kebiasaan, misalkan gini, mau bangun pagi deh, effort banget, pasang wakernya ada 3 gitu kan, itu namanya effort. Tapi kalau bawah sadarnya sudah yakin, nggak usah waker, bangun, melek, udah pas. Bener. Kalau kadang-kadang mau janjian, mau ketemu orang atau mau pergi holiday nih kau. Pokoknya Yes, nggak usah pakai alarm. Tahu nih mesti bangun nih kayaknya gitu ya kau ya. yes, Itu yang kayak gitu. namanya alam bawah sadar. Nah, yang alam bawah sadarnya sudah ngerti, oh mau bangun jam 5 pagi, mau ngejar pesawat, dia bangun sendiri. Waker kurang 1 menit bisa bangun dia. Betul. Ya kan? Nah, problemnya adalah kalau banyak
hal di bawah sadar kita itu ternyata tidak mendukung kita. Mau konten, minder, takut, malu muncul. Mau bisnis, kok nggak srek ya, kok risikonya besar, itu feeling semua sebenarnya. Nah, itu yang menghambat sekali tuh sebenarnya. Nah, berarti ini kan maksa nih ceritanya, otak sadarnya maksa. Oh, aku perlu, aku mau, aku mengharuskan diriku untuk running konten. Itu kan nggak enak rasanya. Kan lebih enak kalau konten ya konten aja, mau bisnis ya bisnis aja. Yang penting risikonya dianalisa dengan baik, sesuai dengan profil risiko masing-masing. Karena tiap orang kan beda-beda profil risikonya. Nah, habis itu tinggal jalan aja. Akan lebih enak kalau bawahnya nggak ngerem, kalau di hati kita itu nggak ngerem. Nah, Brain Boost itu kerjaannya adalah memprogram bawah sadar. Mau berhenti merokok, ngapain effort berhenti merokok? Dengerin aja. Brain Boost, stop smoking. Tiba-tiba kayak rokok, nggak deh, nggak apa-apa kok, nggak butuh kok. Tiba-tiba begitu. Lah kan enak banget ya. Hidup jadi effortless. Oke, Lah kalau ngapain? misalkan nih kok, kalau kan kebetulan kita pengusaha laundry nih kok, pengusaha Yes. laundry ya kok. Tuh effortnya tuh kadang-kadang mau belajar, belum waktunya nih, kayaknya belum pantas nih, gue masih laundry gue kecil, gue kayaknya belum waktunya belajar gitu. Itu juga termasuk ya kok? Ya, Ilmu kayak misalkan kita ajarin gitu. Ya, itu mix sebenarnya. Mixnya apa? Mixnya antara tadi ada rasa-rasa itu sama ada sebuah belief bahwa aku belum siap. Aku nunggu besar. Nah, pertanyaannya, kenapa harus nunggu besar? Nah, itu kan ditanyain dong. Kenapa nunggu besar sih? Untuk belajar aja kenapa nunggu besar gitu? Kalau belum seretnya kenapa? Didetailkan. Karena ketika kita tidak detail, biasanya ke sana kemari tuh. Idenya ke sana kemari yang sebenarnya kalau didengar-dengar tuh ngaco banget sih. Bayangin ya, mau ngonten takut dinyinyirin banyak orang, sementara follower kagak ada. Jadi kalau ngonten pun belum tentu ada yang lihat, udah takut dinyinyirin orang. Kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya tidak logis. Tetapi dimunculkan, ketakutan itu dimunculkan oleh kreativitas bawah sadar. Biasanya penyebabnya adalah trauma masa lalu. Oh, oke. Pernah satu orang gini, ada seorang sales properti waktu itu. Ikut di kelas saya belajar ngonten. Saya minta untuk ngonten nggak berani. Dia bilang, umur 34 by the way. Dia bilang, nanti kalau aku salah ngomong, aku nanti dibicarakan banyak orang, dilihat banyak orang. Aku waktu itu kan saya bilang, padahal belum ngomong, belum. Belum Kita ngonten. udah menolak gitu ya kok ya. Udah menolak. Nah, habis itu kan saya bercandain, bro, kalau namanya dilihat banyak orang, dibicarain banyak orang, tuh viral, bro. Lu kan viral kan? Dia bilang, iya sih, Den, tapi gitu, nggak berani. Nah, setelah digali-gali-gali, ternyata waktu dia, ini umur 34 ya, waktu dia kelas, I think sekitar 6 SD, berarti 6 SD itu sekitar umur 12, 22 tahun yang lalu, dia pernah salah seragam di sekolah, disetrap di lapangan, dilihat satu sekolahan, dibicarakan satu sekolahan. Jadi, tahunya gimana kok? Kalau itu adalah waktu SD. Oh, ditanya waktu itu. Ditanya. Okay. Jadi digali-gali, emang kenapa sih kalau ini? Oh, emang kenapa sih kalau misalkan dibicarakan banyak orang, ya mau lah, malu lah, dan sebagainya lah. Ada kejadian nggak di masa lalu di mana kamu pernah diomongin banyak orang, dibicarakan sama dilihat banyak orang? Langsung keluar tuh memorinya, pup, karena keywordnya disebut, memorinya keluar. Iya, itu waktu SD tuh, salah seragam aku di gini. Sehingga dia memutuskan bahwa sadarnya itu kan malu ya, istilahnya jadi kayak PTSD sebenarnya, post traumatic stress disorder. Jadi malu banget, emosional banget, dan waktu dia masih kecil, kan bukan orang dewasa ya, orang dewasa disetrap bodo amat gitu kan, orang anak kecil itu kayak di take it personally, kayak aku tuh gak boleh salah lagi, kalau salah dilihatin banyak orang tuh, malu tuh dan seterusnya, itu dibawa jadi program. Sehingga ketika dia dewasa, program itu tidak expired, trauma nggak bisa expired sampai dilepas. Caranya kok, gimana supaya bisa ngelepas trauma itu? Nanti di acara aja ya kalau itu. Ada tekniknya untuk melepas sebenarnya. Ada tekniknya untuk melepas. Jadi kalau nggak pernah dilepas, sebenarnya gini, pernah nggak kemarin tuh kan sempat denger ya artis bilang ya, aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan melupakan. Betul, ya ada banyak, ya betul Itu, ya. Yang lagi viral sekarang ya. Kita bercandanya, kalau lu nggak bisa melupakan, namanya belum memaafkan. Kalau memaafkan itu lupa gak lupa tuh bodo amat. Buat yang sudah menikah nih teman-teman, yang mungkin di sini ada yang sudah menikah gitu ya, yang sudah menikah dan dulunya pernah punya pacaran lebih dari satu. Oke? Sekarang inget-inget mantan pacar pertama. Diinget-inget, oh muncul sih, iya sih, orangnya itu sih, feelingnya ada nggak?
Nggak ada udah, namanya sudah selesai, udah memaafkan, udah lepas itu, ingatan itu nggak ada masalah. Nggak harus kok lupa. Yang penting adalah ketika diingat nggak ada rasanya, selesai gitu. Jadi kalau sampai ada rasanya, oh belum selesai. Berarti belum memaafkan, belum ikhlas, belum menerima, belum macem-macem. Itu panjang nanti ceritanya. Itu jadi penghambat untuk berbagai hal gitu ya kok. Kalau Oh iya, hal definitely yang ya. kayak gitu kita nggak bisa lepasin gitu ya kok. Contoh, ada orang yang kalau deal project kecil, dia fine-fine aja. Tapi setiap kali dia ada project besar mau masuk, tiba-tiba dia ngerasa kayak, aduh ini kayaknya ada udang di balik batu deh. Ini kayaknya nggak berbahaya deh ini. Pasti ada ini. Setelah dilacak nih ke belakang, ternyata dia waktu masih kecil pernah dihina orang kaya. Sehingga dia benci orang kaya. Terus dikonfirmasi sama sinetron di Indonesia, yang kaya menindas yang miskin. Itu sinetron kan selalu begitu ya. Jadi orang kaya yang jahat, orang miskin yang baik. Selalu begitu sinetron kita. Betul. Nah, sehingga di kepala dia, orang kaya itu jahat. Orang kaya itu pasti ada maunya. Pasti begini, pasti begitu. Oh Lihat iya, aja tuh komentar. negatif thinking ya, negatif thinking Negatif langsung. thinking. Lihat aja di sosial media tuh. Wah, lu mah anak orang kaya. Kenapa sih emang anak orang kaya kok selalu kayak salah begitu? Nah, ketika dihina sama orang kaya dan dia membuat sebuah frame di kepalanya bahwa orang kaya itu jahat dan sebagainya, maka of course dia nggak mau jadi orang kaya dong. Oh iya. Ya dong. Bisa jadi Kan dia kayak nggak mau. pengusaha laundry itu karena dia ada semacam trauma itu, misalkan nih kan karena kita kebetulan saya di ketua umum asosiasi laundry, itu bisa juga jadi mental block ya kok, sehingga Definitely ya. bisnisnya dia nggak jadi naik-naik Nggak terus. Ada batasnya nanti. Karena gini, ketika dia waktu kecil dia membuat sebuah frame bahwa orang kaya tadi itu jahat, of course dia nggak mau jadi orang jahat dong. Jadi dia benci sama orang kaya. Jadi dipisahkan, aku begini, aku miskin, aku ditindas sama orang kaya, jadi terpisah begitu. I hate itu, gitu kan ya? Masuk di bawah sadar, jadi program. Nah ketika dewasa, udah bisnis laundry, udah apapun itu, dia lupa sama itu. Tapi program nggak pernah expire sampai dilepas. Oke. Nah, sehingga ketika proyek-proyek kecil itu masuk, dia masih kayak oke, aman, dan sebagainya. Begitu proyek besar masuk, yang terjadi di bawah sadarnya adalah, kalau ini sampai goal, aku jadi orang kaya nih. jahat gitu ya. Dan dia nggak mau jadi orang kaya. Munculnya apa? Anxiety. Oh, I see. Nggak srek. Kok ada curigaan? Karena itu. Wah, Oke. kacau banget kan? Kalau menghambat begini kan, ya mau nggak mau. kaya ya kok ya, jadi kalau kayak gitu ya. Nggak pernah, ada batasnya. Kenapa sih kekayaannya kok mentoknya di situ? Kok nggak tembus? Ternyata ada hal-hal kayak begini di bawah sadar Walaupun yang dia udah kerja keras ya, walaupun dia udah kerja keras, dia udah belajar, udah berguru, udah segala cara gitu ya kok, tetap bener bang, sampai ambang batas tertentu mental gitu. mental. Dia nolak aja. Nah sekarang banyak gak teman-teman di sini yang mau yang belajar tapi nggak action misalkan? Wah, Tuh ada yang itu benci kok, ada yang bilang aku juga benci sama orang kaya, kebanyakan sombong. Ya. Jadi Tuh. nggak boleh benci ya kok. dia terserah dia. Oh, Pertanyaannya gini, bukan tentang benar salah, oke. tetapi pertanyaannya adalah pemikiran kayak begini berguna nggak buat hidupmu? Oh, oke. Jadi kita nggak ngejudge. Kayak misalnya, kita ngomongin yang lagi seru banget, perintis versus pewaris. Oh, perintis. Oh iya benar, ya. Lagi rame kan? Betul. Lagi rame kan? Ya, Nah, sebenarnya ini kan cerita kemarin. Si anak kecil ini ngomongin tentang perintis whatever kayak begitulah ya. Kita nggak ngomongin isinya. Tetapi pertanyaannya adalah, kemudian si netizen ini tidak terima karena lu mah anak orang kaya ngomongin orang perintis. kaya, betul. Iya, kitanya yang perintis yang makan di pinggir jalan, yang token listrik udah bunyi nggak bisa bayar, itu namanya perintis beneran. Lu mah anak orang kaya ngaku-ngaku perintis. Itu argumennya. Betul. Tapi kita lihat bener-bener. Anak kecil itu tahu apa tentang token listrik yang bunyi nggak bisa bayar? Dia nggak tahu loh. Nggak tahu. Dia taunya adalah perintis versinya anak kecil ini adalah ya kayak dia sekarang. Sehingga menurut bapaknya versinya, gitu ya. menurut bapaknya. Oke. kan bukan bisnis turunan tuh, bukan bisnis dikasih kan. Lo dari uang ini, dari uang endorse semua dikumpulin, terus bangun bisnis sendiri, dia ngerintis. Tapi memang anak orang kaya. Sehingga dari sudut pandang anak kecil tadi, perintis versi anak kecil tadi, itu benar atau salah? Nggak salah. Benar kan? Nggak Iya. salah kan? Iya betul. Karena dia taunya cuma itu gitu loh. Oke, sampai sini dulu ya ceritanya ya. Anak kecil ini tidak tahu kondisi netizen, tidak tahu kondisi masyarakat Indonesia. Dia taunya hidupnya dia yang enak banget, kemudian merintis versinya dia dan dia ngomong perintis. Ini nggak salah. Ini nggak salah. Oke, kita pindah nih ke netizen. Netizen punya frame pemikiran bahwa hidupnya perintis itu kayak begini, yang dari nol banget, yang bapaknya juga miskin, yang dia start dari negatif, dari minus,
kemudian makan di pinggir jalan lah, nggak bisa bayar ini, Indomie terus gitu kan. Ini juga versinya dia perintis ini juga nggak salah. Nggak salah. Netizen nggak salah. Ya. Netizen nggak salah gitu, bener. Lo memang itu bener gitu. Sehingga kalau kita lihat dari luar, perintis versi anak kecil tadi versus perintis versi netizen itu dua hal yang berbeda. Betul. Karena pengalamannya berbeda. Ini benar, ini benar. Bukan netizen salah. Saya sama sekali nggak bilang netizen salah. Oke? Nah, kejadian problemnya di mana terusan? Problemnya adalah ketika netizen memaksakan versi perintisnya dia ke anak ini. Itu jadi masalah. Betul. Iya. Ya kan? Nah, itu jadi masalah. Nah, terus kalau misalkan sudah jadi masalah begini, pertanyaannya, kenapa masalah ini muncul? Jadi viral. Jadi viral. Kenapa netizen memaksakan? Kenapa nggak bodo amat sih, diam aja lah, kenapa sih gitu kan? Kenapa? Kok sampai Netizen memaksakan? begitu kok. Netizen Nah. memang gitu. Kita lihat dari sudut pandang neuroscience-nya nih. Netizen begitu itu maksudnya apa sebenarnya? Kita gali nih sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya yang terjadi adalah si netizen tadi itu insecure. Iya, betul. Ciri-ciri orang insecure adalah ketika ada kejadian di luar sana, tiba-tiba dianggap itu ngomongin saya. Oh, tersinggung gitu ya? Emang anak kecil tuh nyebutin nama lu gitu kan? Kagak kan? Sensi Kenapa lu gitu tiba-tiba ya? kayak- Sensi ya? Iya. Nah, orang insecure tuh super sensi. Yang tiba-tiba semua hal itu tentang dirinya, padahal itu anak kecil ngomongin hidupnya sendiri. Si netizen, ini anak kecil nggak bener, ini nggak bener, dan sebagainya. Hidupku tuh nggak begitu. Loh, yang ngomongin lu tuh siapa gitu loh sebenarnya. Kagak ada. Ini dituntut pun nggak bisa, karena anak kecilnya nggak pernah nyebutin namanya. Kecuali dia menyebutkan nama orangnya. Lu mah, gitu kan, nyebutin nama orang. Itu baru kasus tuh. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sehingga, insecurity ini yang membuat dia memaksakan versinya dia terhadap orang lain. Padahal sama-sama benar. Betul. Gitu, nggak ada yang salah sebenarnya. Saking insecure-nya ini memaksakan di sini. Nah, kalau kita tarik ke belakang nih sekarang. Apa sih yang disebut dengan kebenaran? Apa sih yang benar dan apa yang salah? Oh, itu salah tuh gitu kan. Oh, ini benar tuh. Benar dan salah sebenarnya. Nah, ini menarik nih diskusinya. Atau secara general, misalkan dari case tadi. Kalau si anak kecil ini salah, kenapa ada yang bela? Kenapa kalau anak kecil ini benar, kenapa ada yang menyalahkan? Gitu kan ya pertanyaannya. Jadi apa itu benar salah secara umum? Apa? Bukan kasus ini ya teman-teman ya. Kita tarik lagi. Benar salah itu apa sebenarnya? Jadi kan kita sering bilang ini benar, ini salah. Terus benar salah itu dasarnya apa sebenarnya? Benar itu dianggap lebih baik. Lebih baik bukan benar. Okay. Perspektif. Jadi gini. Itu gimana kok jadinya? Berarti mindset Siko. Oke, jadi gini sebenarnya ada dasarnya, ada pola berpikirnya sebenarnya. Pola berpikirnya sesimpel ini. Ketika kita mengatakan bahwa ini benar atau ini salah, kalau kita perhatikan ya, yang disebut benar adalah apabila sebuah kejadian ini sama seperti yang aku pikirkan, itu benar. Tapi kalau kejadian ini tidak sama dengan yang aku pikirkan, maka ini salah. Jadi mengaca ke dirinya ya kok? Yes, tetapi yang aku pikirkan tadi, kita tarik dalam nih, yang aku pikirkan datangnya dari mana? Ya kan? Kan misalkan gini, menikah itu sampai mati. Misalnya ya, kita ngomong kayak gitu ya. Frame-nya ya, frame saya nih, ini personal frame saya. Menikah itu sampai mati. Sehingga ketika ada yang selingkuh, itu di kepala saya adalah salah. Karena di frame saya, menikah sampai mati. Pertanyaannya, menikah sampai mati, ini dasarnya apa? Nah, menikah sampai mati ternyata adalah sebuah konsep yang saya miliki dari kecil, diajarin orang tua, lingkungan, agama, dan seterusnya, yang masuk ke saya, itu membentuk kayak statement-statement konsep. Kalau makan nggak boleh ngomong. Ya kan? Saya kan banyak video tuh, makan sama anak-anak, saya cerita, ngajarin anak-anak. Tuh yang komplain banyak banget tuh, kayak lu nggak tahu adab lah, dan sebagainya lah. Makan sambil ngobrol gitu ya? Iya. Loh, saya sampai, kalau makan diam-diaman tuh semua restoran sepi loh. Mall hening banget gitu kan. Nggak mungkin gitu. Kita ketemu networking, ya kan, itu kan di meja makan gitu kan. Tetapi, balik lagi. Saya memiliki perspektif bahwa makan itu untuk networking. Dari sudut pandang semua program saya yang saya dapatkan. Yang komentar, dia mendapatkan program yang kebetulan berbeda dari entah dari agamanya, di ustadznya atau dari orang tuanya, dia ngomongin tentang itu. Ya, jadi itu betul menurut dia. Saya betul menurut saya,
gitu. Jadi yang disebut dengan kebenaran adalah ketika saya melakukan apa yang menurut saya benar. Yang disebut salah adalah ketika orang lain dengan program berbeda, ya kan? Kok program saya ini berbeda sama punya dia? Jadi tiba-tiba salah. Jadi setiap orang tidak pernah salah sampai memaksakan perspektifnya dia ke orang lain. Itu baru muncul salah. Ya kecuali kita ngomong hukum ya. Kita ngomong hukum gitu kan, yang melanggar hukum gitu kan. Tetapi hukum itu kan negara punya hukum. Oke, kepala kita sendiri itu kayak punya hukumnya sendiri-sendiri. Kalau makan nggak boleh ngomong, kalau menikah nggak boleh selingkuh, dan seterusnya. Itu kan hukum kita masing-masing. Betul. Gitu. Nah ini kan ada bilangin, tapi kata Rasulullah sunnahnya memang makan itu sambil ngobrol. Yes, itu benar buat kamu. Karena Buat kamu orang sudah lain pernah, begitu ya. ya kamu sudah pernah mendapat program yang ini, yang barusan kamu katakan ini, barusan ini kata Rasulullah sunnahnya memang makan sambil ngobrol. Itu program yang kamu terima. Bayi baru lahir, kagak ngerti makan sambil berak karena yakin nggak? Bener nggak? Itu bayi, men. Iya, Bayi, makanya. loh, makan kok bocor ngompol. Ya kayak begitu, bayi nggak punya program. Terus Iya. kita sebagai orang tua, kita ngajarin benar salah, bener nggak? Betul. Ya Kan tergantung, diajarin kadang begitu. adat istiadat juga kok. Adat istiadat kalau orang Jawa itu nggak boleh makan sambil ngobrol, kan ada juga yang kayak gitu ya. Tapi Bayangin. mungkin di adat lain juga boleh gitu ya. Bu Eva tau nggak? Ada sebuah, saya lupa di mana gitu ya. Ada, kalau di Google tuh ada sebuah tempat terpelosok sekali. Kalau mau menikah, yang cowok harus menculik dan memperkosa si ceweknya dulu. Oh, Itu ada adatnya dan itu legal. di Indonesia atau di luar negeri? Gue lupa, coba di Google deh. Itu ada. Oh, Tapi kan mantap. jadi menarik ya. Itu benar di sana loh. Tapi bagi kita yang Bagi tidak kita nggak memiliki benar program, ya? nggak Nggak benar. boleh. Ya, buset, nggak mau diculik duluan begitu. Itu langsung masuk di ini, langsung bisa di shoe, bisa ditutut gitu ya kok. Nah, tetapi berarti apa benar salah, yaitu tergantung program kita. Kita nggak punya program itu tuh. Begitu ngeliat kayak gitu, buset lah, langsung kayak gitu kan, totally different. Sehingga menurut kita itu jadi salah. Tapi bagi dia, loh caranya ya memang begitu di tempat saya. Betul. Gitu Kok kan. ada pertanyaan nih kok, gimana apa tuh itu? Gimana proses? orang bisa teryakinkan sama jadi kebenaran menurut dia? Maksudnya gimana? Nah, menarik. Jadi sebenarnya orang yang bodoh itu bukan tentang IQ-nya, tetapi orang bodoh itu dalam konteks kita ya, itu yang cuman melihat sebuah kejadian dengan satu makna. Padahal sebuah kejadian itu bisa memiliki banyak makna. Contoh. Oke? Contoh, Contoh. misalkan tadi kita ngomongin tentang selingkuh deh tadi, Oke. tentang selingkuh gitu. Bener nggak sih selingkuh menurut kita nih di sini? Nggak benar dong. Kalau menurut saya ya. Sebenarnya ada positifnya nggak sih selingkuh itu? Kalau nanya orang yang selingkuh, ya ada. Kalau Buat nanya kita. orang yang selingkuh ada loh. Karena makan sayur sop terus tiap hari katanya mereka bosan. Gini. Maaf ya, ini just joking. Kalau tidak ada yang selingkuh, hari ini kita nggak belajar dari situ. Oh, mau Hari lihat ini dari sudut pandang mana gitu kok. Iya kan? Kalau ada orang merokok, terus kena paru-parunya kena cancer, terus amit-amit meninggal, kita di sini mendapatkan pelajaran positif bahwa ada kejadian itu yang membuat kita jadi belajar. Sehingga sebenarnya meaning itu banyak sekali. Meaning dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang orang yang tidak terlibat pun kita dapat pelajaran sebenarnya. Kalau selingkuh bisa begitu, bahaya juga ya. Ini bisa begini. Kita jadi belajar. Kalau itu nol, tidak ada kejadian itu sama sekali, kita juga nggak pernah belajar. So, sekali lagi dari sini, pandangannya adalah benar dan salah tergantung dari sudut pandang mana. Nah, orang yang wise itu punya banyak meaning. Dia punya koleksi meaning. Oh, artinya ini boleh. Artinya ini juga bisa. Artinya ini. Jadi banyak tuh. Tapi orang bodoh itu cuma punya satu. Ya nggak benar ya? sudah. Atau ya ini berarti benar. Ini salah. Ini benar. Ini kaku gitu. Karena nggak punya meaning dia. Di kepalanya itu cuma punya satu meaning aja. Ini atau tidak. Dah. Hidupnya itu benar-benar kayak black and white. Benar atau salah. Salah. Gitu aja. Jadi itu yang sebenarnya membedakan. Bahkan ketika kita disakiti di masa lalu, rasa sakit itu muncul atau emosi itu masih muncul hari ini, itu biasanya masih menyisakan sebuah pelajaran yang belum kita ambil hikmahnya. Sehingga ketika kita ngotot bahwa kita benar dan dia salah, maka emosi atau trauma ini nggak pernah hilang. Sampai kita mengambil sebuah hikmah dari situ, sehingga rasanya udah, ternyata maksudnya begini toh, ya udahlah, aku sudah belajar, memang pelajarannya cukup mahal dan emosional dan sebagainya, aku menerimanya. Itu tiba-tiba emosinya bisa good. Pelajarannya diambil, itu bisa good. Di awal kan nggak mau menerima. Kalau saya memaafkan dia, artinya adalah gua yang salah, dia yang benar. Bisa begitu.
ya kan? Ya. Memaafkan itu bukan tentang benar salah, memaafkan tentang berdamai dengan dirimu sendiri, karena orang yang kamu maafkan juga udah gone, udah pergi kok, udah nggak ada. Betul. Kok ini ada pertanyaan nih. Ada ngomong. Secara bawah sadar, saya nggak suka miskin karena punya pengalaman nggak enak jadi miskin. Tapi kenapa saya kok belum kaya? Nah, ini ya kok. Kayaknya perlu belajar brain boost. Bisa nggak kok tuh? Bisa. Bisa. Ya? Oh, ada. Jadi gini, tadi siang, kebetulan banget tadi siang, itu teman saya barusan posting di thread, dia itu dinyinyirin orang. Lu orang katanya orang kaya kok masih dagang, gitu komentarnya. Dan kita melihat bahwa banyak sekali nyinyiran seperti itu. Udah duit sampai 7 turunan, ngapain masih cari duit lagi? Kan selalu kayak begitu. Tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi di otak kita ketika ngomong seperti itu? Yang terjadi adalah gini. Kemarin ada diskusi juga, kenapa sih orang kaya nggak mau ngumpul sama orang miskin? Nah, Iya, ini kira-kira kayak begitu. Apakah vibrasinya berbeda? Apakah frekuensinya? Whatever lah ya. Tetapi dari sudut pandang neuroscience dan berpikir kayak tadi, sebenarnya begini. Orang kenapa kaya? Karena dia suka making money. Jadi Betul. dia mindset dia suka making money gitu. Bu Eva gimana? Ya karena senang cari duit. Bisa beli Kalau apa-apa. gini, kalau lagi liburan nih, jalan-jalan gitu, emang bisa nggak mikirin bisnis sama sekali? Nggak bisa kok. Tetap mikirin kan? Tetap mikirin kok. Nah, itu namanya orang. Hidup itu- juga mikirin. Padahal ya misalkan ya, kalau kita anggap duit lah ya, udah financial freedom lah ya, mau jalan-jalan sekarang juga bisa sebenarnya kan. Betul ya. Tetapi kenapa sudah bisa financial freedom, sudah pasif nih dari laundry-nya semuanya gitu. Tetapi kenapa kok masih mikirin mau cabang kedua, cabang ketiga dan seterusnya, masih mau bikin asosiasi, masih mau bikin event gitu kan? Itu karena memang suka sama money making activity. Betul. Oke, dari sudut pandang ini dulu ya. Ini ceritanya begini. Nah, orang miskin dia tuh nggak suka sama duit. Money itu buat dia tadi jahat. Uang yang bikin orang tuaku bercerai. Gitu. Oh iya, Uang. itu juga bisa begitu ya. Gara-gara sibuk, akhirnya orang tuanya berantem terus cerai. Akhirnya jadi dia mentalnya miskin. Itu bisa ya kok? Dia punya pemikiran bahwa gara-gara uang orang tuaku split. Dan orang tuaku, keluargaku itu lebih penting daripada uang. Uang yang menghancurkan keluargaku. Sehingga di kepala dia uang itu jadi value-nya jadi nggak penting. Yang penting itu adalah keluarga. Yang penting itu teman dan seterusnya. Nah, bagi orang miskin, karena duit ini nggak penting, maka sekolah, kalau misalkan sekolah, habis sekolah ngelamar kerjaan, ditolak-tolak sampai kayak sekarang nggak dapat pekerjaan, akhirnya pengangguran. Begitu pengangguran ya dia cuma bilang ya aku sudah cari kerja kok, aku sudah nyari kerja 3 bulan nggak diterima, ya udahlah pengangguran begitu kan. Sampai suatu hari biaya hidupnya itu lebih tinggi daripada duitnya dia, sehingga dia mau nggak mau terpaksa ngutang. Pinjol, ya? Apapun, mau pinjol, mau apapun lah itu, intinya ngutang karena nggak cukup. Betul. Nah, ketika nggak cukup dan mulai ngutang, dia mulai kepepet karena mulai dikejar-kejar bunga, debt collector mulai datang. Sehingga mau nggak mau dia bekerja karena untuk bayar utang. Oke? Jadi bekerjanya bukan karena suka, Mau tetapi kaya, karena dia tapi bayar buat bayar utang, utang. kepepet, gitu. Oke. Sehingga dia mikirnya aneh banget kan, dia lagi stres banget. Dia ngeliat orang kaya, lu udah kaya ngapain lu masih dagang, lu udah banyak duit ngapain masih kerja. Mikirnya dia adalah karena duit itu untuk bayar utang, habis itu aku bebas. Tapi bukan duit itu aku suka. It's two different thing. Contohnya paling gampang gini, simpelnya begini. Kalau Anda nih teman-teman di sini, jalan di pinggiran jalan, tiba-tiba dibelokkan dikejar anjing, Anda lari kan? Lari. Pertanyaannya, suka lari atau kepepet larinya? Kepepet. Dikejar-kejar anjing. Exactly. Kalau anjingnya nggak ada, lari nggak? Lari. Dia Nggak lari kan? pelan-pelan. Tapi kalau orang suka lari, itu bangun jam 5 pagi lari dulu, habis itu ngantor. Betul, iya. Nggak perlu ada anjing, dia lari. Itu bedanya orang kaya sama orang miskin yang kepepet uang. Karena apa? Dia nggak suka making money, dia sukanya tuh freedom sebenarnya. Value freedomnya itu tinggi. Sehingga dia pikirnya adalah, lu kan tuh cari duit nih. Dia nunjuk orang kaya ya, lu kan nyari duit nih. Udah freedom nih. Kok masih kayak ini duit mulu sih? Kok masih kerja mulu? Kok masih jual kelas lah, apalah gitu. Di kepala dia nggak masuk. Karena apa? Iya. Value-nya berbeda. Apa bisa dibilang itu greedy kok? Atau memang ada orang bilang, ih gila nih serakah banget sih masih nyari duit, masih gini gitu kok. Kadang-kadang orang suka keluar kata-kata itu kan kok. Dari sudut orang kaya, dia suka making money kok. Tidur aja mimpinya duit gitu kan. Si orang miskin, Tidur aja, besok mau ngapain nih? exactly gitu kan, buka cabang, biayanya segini gitu kan. Nah, si orang miskin tadi bukan terpaksa sih, dia jadi ngejudge. Karena dia nggak bisa terima itu benar.
Kan orang nggak pernah salah. Diriku itu benar karena aku punya frame di kepala tadi yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya kan? Begitu ada yang tidak sama, artinya adalah lu yang salah. Gak bisa terima. Sehingga dikatakan, udah kaya lah, sombong lah, serakah lah, apalah, gitu-gitu akhirnya. Itu muncul tuh. Karena apa? Untuk sebenarnya di kepala dia menurunkan levelnya orang kaya tadi. Orang kaya itu sombong apa-apa supaya levelnya tuh rendah. Sama Karena kalau tinggi banget, dia kalah. Oke. Ini kan harus diturunkan nih, biar kayaknya seimbang nih gitu kan. Itu proses mekanisme di otak. Menyamakan begitu. Jadi kalau nggak bisa, bayangin ya gini, pernah nggak sih ngelihat ya orang-orang gitu yang ngumpul gitu ya, teman-teman gitu ya, cangkruan, ngopi lah, apalah gitu kan. Terus tiba-tiba, si A loh, baru buka restoran. Yang ngiri akan ngomong apa? Duit bapaknya. Betul, ya. Buat apa ngomong duit bapaknya sebenarnya? Gua kagak punya duit. Coba kalau gua punya duit kayak gitu dari bapak gua, Gua juga sama mau gua bisa buka restoran. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya itu egonya nggak bisa. Kalau ada teman buka restoran, boom, langsung lompat begini. Nah, suddenly dia di bawah nih. Gimana cara nurunin ini? Paling gampang adalah bilang, bukan dia lah, duit bapaknya lah. Sehingga seolah-olah dia seimbang. Kalau gua punya duit kayak gitu juga bisa gua gitu. Itu proses self-defense mechanism. Oke. Nah, kok kalau bagaimana caranya supaya cinta uang tadi? Nah, kalau di Brainbox kita punya. Kalau di Brainbox kita cinta uang kok salah nggak salah. Tergantung gini, berguna nggak itu? Lah kalau benci sama uang, terus hidupnya susah, setengah mati, memang mau, gitu kan? Kan itu bukan benar salah sebenarnya. Berguna nggak buat kita? Kita memiliki frame-frame tadi, belief-belief di kepala kita, konsep-konsep di kepala kita. Nah, itu berguna nggak memiliki belief tadi itu? Kalau nggak berguna, diganti. Ambil waktu untuk mendesain belief baru yang berguna. Misalnya, orang miskin lagi, kita teman-teman, saya agak ekstrim ya supaya kelihatan bedanya ya antara orang miskin dan orang kaya, bukan maunya ngejudge, tetapi hanya untuk penyampaian aja gitu ya buat teman-teman. Ini disclaimer dulu. Nah, apa tadi mau ngomong apa tadi ya? Orang miskin itu selalu kayak ya punya label-label tertentu di kepalanya yang tidak berguna. Misalnya, bisnis itu harus punya modal. Di kepala dia gambarannya itu abstrak, pokoknya bisnis harus punya modal. Padahal modal itu macam-macam. Mulai dari 0, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, sampai miliaran modal. Kayak startup bakar duit, itu kan juga ada semua. Mau 0, ya lu jadi content creator, dropshipping, affiliate, 0. Ya kan? Mau laundry, berapa laundry? 20 juta? Bisa 10 juta, 5 juta juga bisa kok. Nah itu teman-teman, Itu bisa. kan tinggal Anda punya wawasannya aja atau enggak. Ya, Nah kalau mau belajar kayak misalkan gitu ya kok, sekarang kan juga ya ini ada aplikasi gitu ya kok, jadi drop point itu juga bisa, jadi mereka dapat dari komisi dan lain-lain. Sebetulnya nggak harus dengan modal kalau mau bisnis gitu ya. Jadi kembali lagi memang sih tergantung ya, kayaknya tadi kau bilang kalau mindset mereka bahwa bisnis itu harus punya modal, ya artinya ya stop di situ aja ya kok ya. Jadi dia punya belief bisnis itu harus punya modal. Ketika dia tidak punya modal, itu akan membuat dia tidak bergerak sama sekali. Toh aku nggak punya modal, gitu ceritanya. Padahal tadi kan bisnis bisa dari 0 modalnya, dropshipping, affiliate itu kan juga 0. Bahkan kita ngomong kayak tadi ya, kalau orang memang suka cari duit ya, pengangguran pun itu semua dijual kok. Barang teman dimaklarin, lu ada barang apa, gue jualin, gitu kan, selalu kayak begitu gitu kan. Terpaksa, ya kan? Enggak, kalau memang suka cari duit, dia akan lakuin itu semua sebenarnya. Betul, ya betul. Nah, ketika kita ngomong bisnis harus punya modal itu sendiri, itu juga abstrak di banyak orang. Padahal kan tadi ada yang modalnya 0, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Bahkan tadi laundry bisa mulai dari 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan, sampai yang 50 juta. Ini teman-teman, kalau Anda nggak punya wawasannya, ya Anda nggak bakal tahu bahwa bisnis itu ada loh kayak begitu. Kan butuh wawasan. Betul. Makanya nanti di tanggal berapa? 25 ya. Kita 25, ada event. Ya. Nah, kita ada event seharian di Jakarta. Nih buat teman-teman yang pengen at least Anda tahu. Oh ada ya bisnis yang modalnya itu nggak perlu ratusan juta. Betul. Cuma sekitarnya tadi mau start dari 5 sampai 10 sampai 20 sampai itu ada gitu. Nah, ya, pentingnya jadi nanti apa? Itu ada ini kok. Kita mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih kok. Jadi Asosiasi Laundry tanggal 25-26 itu ada acara namanya Festival Laundry. Nah, dari teman-teman pengusaha laundry akan hadir dari Aceh hingga Papua. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada yang mau berbisnis laundry,
Nah, itu juga bisa tuh karena akan ada banyak pameran, peralatan dan perlengkapan laundry, bahkan pelatihan, bahkan mau membuka bisnis laundry atau bahkan mau apa namanya manajemen laundrynya mungkin nggak punya waktu untuk mengurus laundry, punya laundry tapi dia nggak punya waktu untuk mengurus laundrynya. Nah, itu bisa hadir tanggal 25, 26 kita ada acara di Gedung Smesco. Nah, Ko Denny di situ akan ngisi tentang brand boost, tentang digital marketing karena bisnis itu perlu ya kok ya. Kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya kayak tadi mental block, kita punya berpikir bahwa apa namanya bisnis itu harus punya modal, akhirnya punya di situ-situ aja. Nah, jadi kalau mau daftar nanti bisa mungkin bisa lewat Ko Denny bisa dari Tribelio ya Ko Denny ya. Nanti gini, buat teman-teman, habis ini saya akan posting IG story yang ada linknya. Just in case Anda pengen tahu aja, buat datang ke situ, saya akan post di IG story-nya. Gitu, di IG story saya. Ya. Abis ini. Oke, karena kita ya nanti bisa ketemu saya di situ. Saya akan ngobrolin tentang lebih banyak tentang ini. Gimana sih sebenarnya kita bisa narik rezeki, gitu. Bisa jadi orang kaya ya kok? Bisa jadi orang kaya gimana sih caranya gitu kan? Supaya duit itu datang gitu kan. Jangan sampai nih teman-teman, pernah nggak ini teman-teman di sini ya, baru mikir durian temen nganter durian, pernah nggak ya kayak gitu? Baru mikir mau bakso, tiba-tiba saudara nganterin bakso gitu, ya kan? Nah, itu sebenarnya namanya adalah law of attraction sebenarnya. Tetapi sayangnya adalah kenapa vibrasi Anda nariknya bakso. Kita mau nariknya duit besar nih. Oh iya benar. Ya kan? Kalau kita sudah terbiasa dengan makanan, nah gimana latihannya supaya itu pindah ke duit nih? Jadi kalau saya mau duit 1 juta tuh datang tuh 1 juta. Saya mau peluang baru datang tuh. Saya mau prospek baru datang tuh. Itu yang saya bahas nanti di acara. Iya kok, temen aku kok. Ternyata kemarin pas gitu Cirebon, ini ngobrol-ngobrol ya. Ternyata dia itu udah ikut beli ininya Ko Denny ya brand boost. Jadi dia ngobrol-ngobrol, dia ternyata di situ dia memikirkan uang Rp1.000 ya, uang koin lama yang nggak ada lagi. Terus dia nemuin besok paginya, dia sendiri bingung kok bisa nemuin koin Rp1.000 yang udah lama banget. Kayak gitu kok, dia sampai amazing gitu ya. Dia lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba pagi-pagi dia buka karpet, mau sapu, dia nemuin Rp1.000 uang lama. Itu bisa nggak sih kalau kita mikirin dapat 1 miliar kok mau? Gini, 1000-nya datang dulu nggak? Kalau 1000 aja nggak bisa, 1 miliar ntar dulu. Oh, 1000 jadi harus belajar 1000 dulu kok? Karena 1000 itu paling gampang ditemukan, ya kan? Of course lah ya. Walaupun zaman dulu kayaknya udah nggak keluar, mungkin kok datang. Bisa datang, tapi gini, nggak harus juga koin lama, pokoknya 1000 aja. Oh 1000, oke. Gitu, kan ini teman-teman pada asosiasi laundry kan, seberapa sering Anda nemuin 1000 di tempat laundry? Iya, jarang sih kok. Lumayan kan bayarnya udah pada bayar pakai kiris, ya kan? Lu nggak, siapa tahu di kantung celana yang dicuci. Betul, ya. Ya kan, tiba-tiba ada duitnya gitu sih. Jadi memang gini ceritanya. Sebelum minta 1 miliar, cari dulu uang Rp1.000 karena uang Rp1.000 itu paling gampang nemuinnya. Mau di pinggir jalan ada, kemarin ada temen itu yang barusan mikirin itu di bawah mesin cucinya itu ada duit 1000 gitu. Nggak boleh kalau 502, nggak boleh. Harus 1000. Kalau kita mintanya 1000, harusnya 1000. Oke, jadi kalau udah bisa dapetin 1000, berarti ada kemungkinan bisa di atasnya gitu kok. Langsung minta yang tinggi. Oke, saya mau 1 juta. Ntar bisa ada project 1 juta mulai datang gitu. Kalau 1 juta datang, udah lebih serak kan, udah lebih yakin kan, nanti naik lagi. Gitu. Nanti kita bahas lengkap di acara deh. Dapat orderan nyuci 1 juta gitu langsung ya kok? Bisa ya kok? Bisa banget. Oh itu bisa banget. Itu bisa banget. Oke, kayaknya gitu. Malam ini harus belajar dengerin lagi. Besok aku mau membayangkan Rp1.000. Supaya bisa 1 M. Tinggal ini aja, tinggal 10 miliar gitu. 10 miliar, amin. 10 miliar gitu aja. Amin. Iya, jadi nanti harus datang di acaranya Ko Denny. Ko Denny, aku ada booth juga di sana ya Ko Denny. Nanti aku Ko Denny, aku bisa berharap Ko Denny bisa menyapa teman-teman pengusaha laundry yang mungkin mereka akan ngobrol-ngobrol gitu kan. Mungkin kalau di panggung susah gitu ya. Ibu bisa ya, nanti bisa nyobain brand boost juga di booth. Oke, kalau brand boost itu kok hanya money magnet atau tadi bisa ngurusin badan juga kok?
kita ada 45 title sebenarnya di Brainboost. Oh, Banyak banget. ya. Sampai ini juga barusan saya selesai itu adalah program hamil. Oh Jadi, iya bisa ya kok ya. jadi iya kalau mau hamil nggak bisa-bisa kan stres tuh. Tambah stres tambah nggak bisa hamil lagi. Betul. Ya. Nah itu di program di kepalanya biar stresnya turun, anxiety-nya, cemasnya turun, lebih damai, lebih tenang, supaya lebih mudah untuk hamil. Ya bukan pakai Brainboost terus hamil ya teman-teman. Hamil butuh pasangan. Betul. Betul. Jadi Ya, mereka jadi itu. lebih accepting gitu ya, mungkin ya. Yes, Lebih yes, yes. damai gitu ya. Ada buat stop smoking, stop kecanduan gadget lah, fokus belajar, weight loss. Ada, mau lancar berbahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, Korea, Arab. Kita punya 6, macam-macam. Ada kemarin itu sembuh dari duka buat teman-teman yang habis ini meninggal keluarga gitu, ada semua. Jadi kita punya 45 kira-kira. Tadi pagi saya baru rekaman stop kecanduan gula dan stop kecanduan alkohol. Diabetes gitu ya. Kalau gula tuh bisa diabetes gitu ya, kok. Kalau itu gula aja. Jadi kan banyak orang yang pengen ngurangin gula supaya tidak tiap hari boba gitu. Oh, boba ya bener, boba. Itu kan belum diabetes ya buat teman-teman yang sudah paham tapi kayak aduh kok aku effort banget ya di program biar effortless. Itu banyak banget sih, ada money magnet, ada buat PD, percaya diri, ada buat public speaking juga oke. Macam-macam, ada 45 sih anyway. Jadi kalau bisnis laundry itu kayaknya mendingan money magnet ya. Money magnet dulu, Bisnis, saya sarankan ya. money magnet dulu. Money magnet dulu. Nah, nanti kita ngobrol lah, teman-teman yang datang di acara ya kita ngobrol. Saya datang di situ nanti di booth kita juga bisa saling sapa lah ya, terus diskusi di situ juga bisa. Terus ada mau cobain juga bisa. Tanggal 25 ya di Gedung Smesco. Dari Ya, jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 6. Tapi jadi ada Pak Menteri, Ko Denny. Jadi nanti tanggal 9 itu tanggal 25 Pak Menteri yang akan membuka, Pak Menteri UMKM yang akan membuka acara ini. Jadi teman-teman nanti bisa datang pagi, tapi daftar dulu, harus daftar ya. Gitu, harus daftar. Nanti saya kasih linknya, teman-teman cek di story saya nanti habis itu. Ya, jadi teman-teman yang pengusaha laundry maupun belum punya usaha bisa datang karena di situ ada pameran tentang peralatan laundry. Kemudian itu jadi gimana caranya dari nol tanpa modal sama sekali. Berarti sampai effortless baru menandakan kita udah berdamai kok. Oh, banyak pertanyaan nih kok nih ternyata. Iya, iya. Ya, jadi nanti kode ini akan di IG story cara daftarnya seperti apa. Kemudian nanti kita bisa ketemu ya kode ini tanggal 25 ya kok. Jadi nanti kode ini bisa nyobain nggak kok itu nanti? Jadi nanti di booth ada, tinggal datang aja mampir ke booth kita, nanti kita bisa cobain. Anda bisa cobain sih teman-teman. Gimana? Aku semalam tuh kan sempat nyoba ya kok. Aku kaget kok, katanya sebelum mau tidur. Aku nyobain, udah mau lelep-lelep, tiba-tiba ada suara dari sini, tiba-tiba ada suara dari sini. Hah, apaan nih? Emang begitu ya kok? Dari sini gitu ya kok? Kenapa Itu kalau kok begitu? didengerin kayak nggak bisa jelas gitu kan? Iya. Itu gunanya adalah membuat otak sadar kita itu untuk capek supaya tembus ke bawah sadar. Oh gitu. Jadi ada suara muncul dari sini. Saya udah agak-agak mau tidur nih kok. Udah agak mau tidur. Lah kok ada suara dari sini? Saya kaget sampai bangun. Muter gitu. Iya. Ya, kalau udah tahu nanti malam tidur aja, abaikan terus tidur aja. Itu udah masuk tuh, pum masuk terus tuh. Loh, ya kita nggak tahu ya Bu Eva ya. Kalau misalkan kita tetap aja meskipun kita punya uang cukup, tetapi ada kalanya juga kadang-kadang kita juga stres tentang uang juga bisa aja kan, tanggal-tanggal tua atau apapun itu kan enak juga gitu. Nah, saya tuh kemarin juga sempat ngalamin tuh tiba-tiba kembung yang saya obatin itu 3 hari gak sembuh-sembuh. Terus istri saya bilang tuh, Dan, jangan-jangan lu mikirin duit kali ya, gitu. Udah, sana pakai money magnet. Saya pakai money magnet, sakitnya hilang. Maksudnya kembungnya masih ada, tapi tekanannya hilang. Hari kedua saya pakai money magnet, itu kembung saya beneran good. Tapi uangnya datang nggak? Oh banyak. Oh masih. Tapi paling nggak kan jadi tenang gitu ya. Paling nggak jadi tenang dulu. Simptom itu kan psikosomatis sebenarnya. Karena kepikiran turun ke badan kan, jadi nggak enak gitu kan. Nah itu beres tuh tiba-tiba. Oh lumayan ya. Setelah 2 hari itu tiba-tiba perut saya tenang-tenang aja. Hari ini sih udah tenang-tenang aja. Tapi ya kita namanya pebisnis ya pasti akan up and down kan. Feeling itu kan up and down gitu. Iya betul. Jadi ketika aku dengerin Ko Denny itu ya, aku juga like release gitu ya. Kita kayak
cool. Jadi kan memang hektik banget gitu kan, kerjaan, terus kemudian bisnis, terus ngurusin ini, wah hektik banget gitu ya. Terus ya like cool down gitu ya, kita jadi cool down. Jadi terus tiba-tiba ada bunyi, loh, tadi saya kaget. Udah mau tidur, loh, ada suara apa ini gitu ya. Ternyata exciting. Jadi teman-teman harus coba deh, cobain. Aku nyobain yang money magnet kemarin. Terus kemarin itu apa namanya exciting banget gitu ya. Aku mau nyobain membayangkan 1.000 dulu, kata Mbak ini harus 1.000 dulu. Jalan Ada 10 yang udah miliar. nyobain belum ya? 10 miliar. Gini, ngomongnya gini, Bu Eva, ngomongnya begini. Kalau malam, pas mau tidur, pas kita udah ngantuk-ngantuk banget begitu, tinggal bilang aja ya Tuhan, hadirkan koin 1.000 dari tempat tak terduga, maksimum tanggal, let's say 20 Agustus 2025. Titik. Nah, Harus nyebutin tanggalnya kok. dan dari tempat tak terduga. Oke. Jadi bukan tempat yang terduga gitu. Atau ada yang bilang gini, dan aku kerja di pasar, tiap hari koin 1.000 itu banyak banget. Oke, kita ganti. Hadirkan koin 1.000 dari wanita parubaya pakai baju warna kuning. Maksimum 20 Agustus. Kita lihat aja nanti gimana munculnya. Oh, oke. Itu bisa muncul loh. Bisa muncul. Betul. Oke, aku akan coba. Jadi tinggal bilang aja dari tempat tak terduga, maksimum tanggal 20 Agustus 2025. Terus buat tidur. Terus bawa tidur, terus dengerin itu. Terus dengerin. Nah. Oke, aku akan coba. Oke, nggak terasa nih kok Denny, ternyata udah hampir jam 9. Nah, mungkin kok Denny mau kasih sesuatu teman-teman nanti yang mau acara festival laundry. Mungkin Ya, I think buat teman-teman kita ketemuan aja sekalian mumpung saya lagi mau ke Jakarta juga ini. Ini by the way tanggal berapa ya? Saya tanggal 20 udah jalan nih. Bu Eva, saya ada acara di Batam dulu, baru habis itu ke acara laundry itu tanggal 25. Jadi buat teman-teman kita ketemuan aja tanggal 25 di acara di booth. Saya akan datang di situ, saya ngisi acara di situ, sharing-sharing tentang money magnet, gimana narik uang datang ke hidup kita. Jadi bukan kita ngejar-ngejar mulu gitu ya, tapi duitnya juga datang. Kemudian kita bisa ketemu di booth, Anda cobain juga brain boost di situ dan kita bisa diskusi lebih lanjut di situ sih. I think itu aja sih kalau dari saya. Make sure Anda datang aja tanggal 25 ya, tanggal 25 gitu. jadi kalau dikaitkan dengan bisnis laundry kok mengenai brand boost ini, is it worth it? I think ya semua pebisnis butuh sih sebenarnya. Semua pebisnis itu butuh banget, apalagi yang punya mental block begitu kan, yang punya ketakutan tentang uang. Bahkan yang menarik itu adalah ketika ada beberapa orang itu yang ketika mendengarkan money magnet itu tiba-tiba anxiety. Itu ada. Dan Ada yang nangis kok, teman aku nangis kok. Itu gimana ya ceritanya? nangisnya happy atau nangisnya sedih, anxiety. Itu perlu tahu. Kalau happy ya nggak apa-apa, biarin aja, itu mah terharu namanya gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dia anxiety, itu adalah Anda menemukan program lama yang nyangkut, luka batin keuangan yang nyangkut, yang bikin Anda mau usaha laundry, mau usaha apapun itu nggak bisa gede. Jadi better datang aja, nanti saya jelasin gimana mekanismenya, supaya Anda bisnis laundry-nya juga bisa take off. Gitu. Iya, Jadi betul. supaya nggak ada sesuatu yang nyangkut tapi nggak sadar. Namanya aja nyangkutnya di bawah sadar. Kita sendiri nggak nyadar. Itu problemnya. Nah, ketika kena brain boost itu biasanya itu mulai kayak kok gak enak ya. Nah, mulai nyadar kan kalau ternyata nggak enak kan, gitu. Nah, itu kalau ketahuan itu bagus malahan. Kita bisa obati luka batinnya supaya bisnis apapun yang Anda jalankan, termasuk bisnis laundry Anda, itu bisa lebih dari yang sekarang. So that's the goal. Bisa Gitu. naikin, bisa melepas mental blocknya sehingga bisnisnya bisa naik gitu ya kok ya. Bukan cuma mental block tapi sampai luka batin. Oh gitu, oke. Luka Berarti batin bisa finansial. melancarkan rezeki ya jadinya kok, melepaskan luka Amin ya. batinnya sehingga Amin. rezekinya lancar. Amin. Gitu. Oke, buat semuanya nanti juga mudah-mudahan nanti yang pengusaha laundry atau yang mau berbisnis laundry, siapa tahu nanti dengan ketemu Kak Denny ya ada semacam pencerahan ya kok, pencerahan sehingga bisnisnya makin lancar. Juga kemudian tadi yang ada bicara mental block bahwa bisnis itu harus punya modal gitu ya. Nah mungkin ketemu jalan keluar tanpa modal gitu ya Kak Denny ya. Datang aja, belajar. Ya, thank you so untuk much. waktunya. Mohon Ya. maaf kalau ada kata-kata salah. Ya, Ya sampai ketemu ya. Bye. Ya. bye.